pasangan Moritz Hengki yang memenangkan pilkada pada 9 Desember 2020 yang lalu. Nah, kita tahu pelantikan kan baru akan dilaksanakan pada Maret, dan beberapa media mengkonfirmasi langsung ke wali kota terpilih bahwa itu adalah info yang tidak benar. Nah, seperti apa Bung Raldi melihat terutama menganalisa nama-nama yang ada di kabinet yang dimaksud? Ya, pertama Salam baku dapa. Ya, jumpa lagi dengan saya di Bitung TV channel, ngobrol bareng Arham Licin. Di video kali ini kita akan berbincang dengan salah satu politisi muda yang ada di Kota Bitung. Tapi sebelum kita lanjut menonton video ini, buat kalian yang belum subscribe dulu channel yang keren ini. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi info-info terbaru tentang Kota Bitung. Langsung saja kita perkenalkan tamu kita malam ini, Bung Geraldi Mantiri. Selamat datang, Bung Geraldi. Boleh buka masker juga, jaga jarak. Ya, malam ini kita akan berbincang sedikit, tapi mau tanya-tanya kabar dulu. Sehat-sehat? sehat. Sejauh ini sih sehat. Yang kita mau tanya, so rapid kan? Sudah, so rapid. So berapa kali? Semua rapid antigen belum? Iya, baik, Bung. Orang mau baca cerita sedikit ini, santai-santai juga kan? Boleh. Sambil minum kopi. Boleh minum tapi. Siap. Ya, kita mau tanya-tanya, ini kan banyak isu yang beredar dan kabar-kabar, selentingan kabar yang beredar di luar sana, baik di medsos, cerita-cerita di warung kopi, bahkan terakhir hari ini sudah ramai di pemberitaan media online terkait susunan kabinet dalam tanda kutip pasangan Moritz Hengki yang memenangkan pilkada pada 9 Desember 2020 yang lalu. Nah, kita tahu pelantikan kan baru akan dilaksanakan pada Maret, dan beberapa media mengkonfirmasi langsung ke wali kota terpilih bahwa itu adalah info yang tidak benar. Nah, seperti apa Bung Raldi melihat terutama menganalisa nama-nama yang ada di kabinet yang dimaksud? Ya, pertama kalau ada pemberitaan yang bilang sampaikan kami partai PDI Perjuangan ataupun fraksi ataupun tim kampanye membahas bercerita, kami menyampaikan kami sudah bercerita. Dalam hal pertama, tolong bercerita tentang, karena ketika selesai 9 Desember kita masuk di 25 Desember, tolong bercerita tentang Natal, tolong bercerita tentang tahun baru. Jadi kalau pembicaraan tentang menyampaikan ada kabinet, kita pribadi pun belum tahu, karena sampai detik ini pun belum ada ancang-ancang sih sebenarnya. Karena pertama, kami saat ini fraksi, terlebih khusus fraksi PDI Perjuangan, masih mendukung pemerintahan Mama yang dalam hal ini Pak Marx dan Pak Moritz. Dan juga kalau bercerita tentang itu masih memang kalau kita baca tadi juga di media, penyampaian dari wali kota terpilih masih terlalu pagi. Kalau kita masih subuh lah malahan ini. Masih terlalu dini. Masih terlalu dini, sehingga kalau secara pribadi tadi tahu grup WA mana ini kan beredar, kan bilang bahwa sudah beredar di grup WhatsApp. Susunan kabinet, kita bilang sampai grup WhatsApp. Baru juga penentuan orang-orangnya, siapa yang menyusun, begitu kan? Kalau kami dari partai PDI Perjuangan sepenuhnya melepaskan kewenangan itu ada pada calon terpilih, dan secara pribadi kami tidak bisa mengintervensi dalam hal penentuan orang-orang. Karena kalau kita pribadi, kalau kita terpilih, kalau kita calon wali kota yang terpilih, ya pasti kita menentukan. Tapi karena kita bukan
calon terpilih hanya mensukseskan mereka, ya biarkan mereka saja yang melakukan beli. Kalau nanti tolong bercerita, ya tolong bercerita, tapi bercerita Natal dan tahun baru. Karena berbagai kemarin kan baru selesai kontestasi politik, otomatis tenaga pikiran sedang digenjot waktu itu, sehingga ketika habis pemilihan terus bercerita Natal, bercerita liburan, Santai dulu. bercerita santai dulu. Kalau hidup ini kalau bercerita politik terus, nggak mungkin kan? Artinya terlalu berat ini persoalan kabinet kalau sudah mau dibahas sekarang. Bukan masalah terlalu berat atau tidak. Terus apa kewenangan orang partai dalam hal ini menentukan? Kalau mengusulkan ya, tapi kalau menentukan aduh. Kalau mengusulkan iya, berarti sejauh ini PDI Perjuangan dalam hal ini baik itu fraksi PDI Perjuangan di DPR maupun PDI Perjuangan sebagai partai politik kepengurusan di DPC itu sudah mengusulkan nama dong ke wali kota terpilih dan Detik ini orang belum ada rapat terkait hal itu. Kami tadi pun baru ada rapat, tapi rapat persiapan hari ulang tahun PDI Perjuangan tanggal 10 nantinya. Nah, berhubung saya yang ketua panitia untuk Kota Bitung, saya melakukan rapat, tapi belum ada pembicaraan itu terkait itu ya. Kabinet. Sehingga kita pun kemarin tadi pagi baca-baca berita, tertawa lucu dengan kejadian ini. Ada banyak orang tanya-tanya, ada teman-teman yang tanya, Ral, betul ini, cuma tertawa. Sehingga kita pun secara pribadi, itu siapa ini yang menyampaikan hal ini? Sejauh ini belum ada pembicaraan. Ini yang lucu apa nama-namanya yang di dalam kabinet yang ada di media itu yang lucu atau apa? Bung, ini seperti yang lucu adalah ketika orang yang sudah menentukan bahwa kabinet ini seperti ini. Yang wali kota siapa, yang menentukan siapa, ya kan? Kalau masalah kabinet orang-orangnya kita sampai detik ini pun, kami dari fraksi pun ataupun dari pengurusan partai tidak pernah mengintervensi. Atau jangan-jangan ada di dalam tim Pak Moritz Hengki yang melempar ini ke publik? Bukan melempar, Pak. Kalau kita lihat ini ada yang mencoba-coba mencari-cari perlawan. Sementara proses kemenangan ini proses kemenangan gotong royong. Sehingga ini pun juga kita mau klarifikasi sedikit bahwa proses kemenangan masyarakat Kota Bitung memilih Morris Mantiri dan Hengki Wanara ini bentuk salah satu gotong royong. Nah, sehingga adapun ketika dalam hal proses pemenangan gotong royong, kenapa tidak pada saat penentuan nantinya ada proses gotong royong juga, begitu. Sehingga yang maksudnya kita, tetapi hanya sebatas usulan. Kalaupun mengintervensi dalam hal menentukan, kita pikir situ aja yang jadi wali kota dah. Karena itu hak prerogatif wali kota dan orang enggak. Jangan seolah-olah bahwa sudah karena kita proses tim kemenangan, tim kampanye ataupun siapapun partai dan relawan dan apa, mesti kita ikut. Aduh, salah itu. Bagaimana orang niat dulu pertama ketika dalam hal proses pemenangan orang. Selalu waktunya sampaikan gotong royong semua orang lakukan untuk dalam rangka kemenangan. Pun kenapa sekarang ada embel-embel yang lain? Sehingga pun kita berharap ada proses kerjasama dalam hal ini. Saat proses kampanye itu orang bekerja sama, kenapa tidak proses ketika menang bekerja sama lagi? Gitu. Ditambah lagi pada saat ini, orang tahu bersama, walaupun memang undang-undang tentang pilkada di kemudian hari ini masih sementara proses itu, kita berharap sebenarnya secara pribadi, orang pun menunggu hasil dari itu dan membantu mereka dalam hal proses kemenangan ini. Nah, sedikit saya singgung terkait masalah ini. Ada satu hal yang kita mau sampaikan. Coba orang jadilah tim sukses yang modern. Kita selalu pakai bahasa modern dalam artian di masa sekarang. Ada seringkali orang berpikir begini. Oke, kita kayak contoh Aram calon. Kita tim sukses. Kita mendukung Aram. Ketika Aram terpilih, apa yang akan kita lakukan? Kalau pada yang dulu tim sukses konvensional, pada yang dulu selalu disampaikan begini. Sudah Aram kan terpilih. Kita tinggal tunggu apa yang Aram mau bikin for kita. Apa yang kita dapat begitu? Ya, kita sebagai tim sukses kita akan berpikir begini. Ya sudah, Aram sekarang terpilih, kita bantu dia terpilih. Sekarang kita tinggal menunggu apa yang akan Aram perbuat untuk kita. Seperti itu kan yang sering terjadi. Sehingga kita berpikir coba orang merubah mindset berpikir. Ketika Aram calon dan jadi, kita juga harus bantu Aram dalam rangka menyelesaikan visi misinya. Contoh, kalau Aram cerita tentang, kalau Aram kan mungkin di dunia organisasi, kita di dunia olahraga, Aram kan tidak paham dengan kita di dunia olahraga ini. Kita harus bilang, Aram bikin begini kok visi misi. Oke, ketika ini kita step by step.
Ini yang akan kita lakukan. Silakan Anda putuskan untuk memenangkan dia. Kita bantu Aham menepati janji kampanyenya, menepati visi misinya. Iya. Jangan jadi orang adalah tim sukses yang begini. Ya sudah, ketika Aham terpilih sudah kita tinggal menunggu apa Aham mau kasih. Iya. Dan selalu mindset berpikirnya adalah apa, untuk kepentingan umum dulu, jangan ada kepentingan pribadi. Karena apa? Kita yakin ketika orang bercerita seperti itu, bukan cuma siapapun pemimpinnya, kalau orang semua seperti itu cara berpolitiknya, saya yakin Kota Bitung akan lebih maju. Iya. Dan kalau Kota Bitung maju kan semua merasa enak. Efek domino dari Kota Bitung maju, perekonomian maju apa? Masyarakat semua. Sejahtera. Kalau kepentingan pribadi yang orang taruh, karena ketika kita bantu menjadi, mesti bantu kita secara pribadi pun. Iya. Salah itu. Nah, Itu mindset yang keliru. Situ tak bilang tadi, mindset politik, mindset tim sukses yang zaman dulu. Kalau sekarang modern, orang berubah mindset berpikirnya. Bukan cuma sekedar proses membantu memenangkan kontestasi politik, tetapi juga orang mengawal dan mensukseskan visi misi yang telah dia targetkan Sampai akhir masa jabatan. Ya, orang mengantarkan. Artinya tidak betul lah ini kabinet dalam tanda kutip yang tadi itu. Dan itu kita pun kalau orang bilang tidak betul ya sepanjang betul. Kalau sejauh ini bercerita tentang cuma Natal, tahun baru, dan bercerita tentang HUT partai, bercerita tentang kopi. Kopi tadi itu tapain minum kopi itu kan. Artinya makanya kita coba tadi telepon hubungi supaya ini ada apa namanya informasi yang berbeda yang nanti akan didapat oleh masyarakat Bitung terkait persoalan ini. Walaupun sebenarnya ini tidak tidak ini banget untuk dibahas kan. Maksudnya tapi kalau mau ditanya orang bercerita orang bercerita dan membahas, tetapi poinnya apa yang orang bahas Natal, tahun baru, THR kasih per orang mungkin yang orang berkelebihan, atau juga bercerita tentang HUT partai. Cuma itu orang bercerita. Kalau bercerita kabinet, tapi nama-nama yang ada tadi itu apa betul ada yang diantara mereka itu yang memang duduk di kabinet? Kalau nggak mau tanya pribadi ke kita, kita pun tidak bisa jawab. Alangkah baiknya langsung tanya saja yang bersangkutan, calon terpilih Pak Morris dan Pak Hengki, tanya juga ke dorang apa nama-nama yang ada ini, dorang ini yang akan terpilih nantinya, tanya ke dorang. Kita pun tidak tahu. Karena mereka user. Ya, dan mereka punya hak prerogatif terhadap itu. Tapi kalau secara pribadi ini, Anda melihat nama-nama di kabinet itu seperti apa? Kita secara pribadi begini. Ini di luar konteks Anda sebagai ketua fraksi atau pengurus PDI Perjuangan. Secara pribadi, secara masyarakat, anggaplah Bung Ral ini salah satu pemilih atau apalah pemilih calon wali kota terpilih. Kita pemilih, apa harapan kita terhadap kabinet yang ada? Kita yakin bahwa dorang dua akan pilih sesuai kapasitas masing-masing. Nah, sehingga kalau dalam hal proses penentuan yang nantinya akan terpilih, kita yakin dorang akan pilih orang-orang yang tepat. Ya, kalau sering Pak Dom bilang bahasa Sangir bilang the right man on the right job, ya kan? Begitu kan bahasa Sangir. Iya. Nah, sehingga kita pun berharap bahwa apapun yang akan siapapun yang nantinya dipercayakan sebagai ya katakanlah salah satu pejabat, kita berharap mereka bekerja. Jangan punya mindset berpikir ABS asal bersenang. Sehingga kita berharap ingat bahwa poin pertama dari ketika mendapat jabatan ini adalah kerja. Poin kedua adalah apa? Kerja lagi. Poin ketiga kerja. Otomatis apa yang kita mau sampaikan? Kerja. Kerjanya apa? Untuk masyarakat Kota Bitung. Karena secara pribadi pun, walaupun contoh mana tanya apa harapan kita terhadap dorang ketika terpilih itu dia tadi, kita pun akan mengawal sebagai anggota DPRD. Iya. Siapapun dia. Morris Mantiri dan Hengki Onar pun ketika terpilih, kalau dorang dua salah, kita akan memberikan masukan yang kepada mereka dan solusi. Karena dalam artian kita yakin walaupun Morris Mantiri adalah ketua DPC kita, tetapi dia punya sisi demokratis dalam rangka semua orang berhak untuk dalam rangka memberi masukan. Itu yang poin yang saya ingin tekankan. Karena kalau namanya pejabat
Kau seolah-olah nggak bisa kerja, yang disuruh hanya anak buahnya. Aduh, lebih baik nggak usah. Artinya kalau orientasinya berpikir hanya jabatan, orientasi berpikir hanya uang, lebih baik nggak usah jadi pejabat. Karena sekali lagi saya orang pertama yang akan menyampaikan kepada calon terpilih untuk dalam rangka itu nggak usah kasih jabatan. Ingat bahwa kita ingin pemimpin yang hadir di Kota Bitung tanpa diskriminasi siapapun. Mau dia nyendak pilih Pemores Mandiri yang kalau memang mereka berhak mendapat bantuan dari pemerintah, itu adalah mereka. Ya. Seperti itu. Artinya kejadian-kejadian yang pernah terjadi seperti bantuan-bantuan itu jangan sampai terjadi di pemerintahan mereka. Ya, Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau dahulu kalau pernah ada contoh, mesti warna ini, sekali lagi saya pribadi memastikan untuk tidak melakukan hal itu. Harus merah putih Indonesia Raya, Kota Bitung tertib. Nah, ini yang terakhir dan paling menarik. Sebelum kita mengakhiri video ini, Bung, kira-kira ini kabinet nanti yang akan ditetapkan oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih, ini apakah tidak akan membuat tim yang solid ini, tim Maurits Hengki yang kemarin di pilkada begitu solid sehingga mampu memenangkan luar biasa ini selisih kemenangan yang luar biasa dan banyak yang tidak memprediksi ini dari awal. Apakah tidak membuat tim ini terpecah hanya gara-gara kabinet ini? Sekali lagi begini, saya yakin bahwa tim kampanye, relawan dan juga partai-partai pendukung yang mendukung Maurits Mantiri dan Hengki Wirandara ini menang di pilkada kemarin punya mindset berpikir untuk kepentingan umum. Kalau orang lihat dari persepsi kepentingan umum untuk masyarakat Kota Bitung dan untuk Kota Bitung tercinta, akan pecah. Kenapa? Ya, nah ada alasan untuk dalam rangka saling bersaing. Kalau dalam hal bersaing itu sehat, it's okay. Ya. Tapi kalau dalam rangka bersaing dalam rangka kepentingan pribadi, sekali lagi lebih baik kalau kita secara pribadi tidak usah tinggalkan tuh pemikiran seperti itu. Sehingga saya pun pribadi kemarin kita boleh bergotong royong, kenapa sekarang tidak bisa bergotong royong? Begitu. Nah, kalau nantinya ada isu-isu di luar seperti ini si A yang tentukan, si B yang tentukan, sekali lagi tolong konfirmasi. Contoh, beredar isu Arham yang menentukan jabatan kepala dinas ini. Jangan dulu beranggapan negatif terhadap Arham, Ya. tetapi tanya, Ham betul enggak? Bisa saja kata ini cuma sekedar cerita bohong orang lain. Orang cuma lempar itu di luar sana dalam rangka menjatuhkan kredibilitas dari Arham, begitu kan? Jangan dulu beranggapan, coba untuk dalam rangka berpikir positif. Nah, yang susah di dunia sekarang ini, apalagi dunia media sosial ini, apa? Orang terlanjur berpikir negatif. Ya, sebelum melakukan konfirmasi Ya, dan cek. kayak tadi kan di media sosial banyak sekali beranggapan, begini. Nah, ini belum tahu kebenarannya, belum ada nih barang kok, mau bilang susun, iya kan? Itu salah satu poin. Artinya apa? Mindset berpikir orang negatif dulu daripada positif. Belum lantik kok, kenapa harus susun kabinet? Ditambah lagi ada aturan tentang 6 bulan setelah pelantikan belum ada perubahan. Ada perubahan kepala ya. Iya. Ini kan hal yang lucu yang kita mau bilang tadi bahwa Terlalu subuh. Bukan terlalu pagi. kalau orang bilang terlalu pagi, terlalu dua sepakat. Kalau Maurits Mantiri bilang terlalu pagi, Kita orang terlalu sepakat terlalu subuh. Nah, Iya. itu poin. Sehingga yang kita bilang tadi, pertama harus punya mindset berpikir bahwa ini semua mereka menjabat ini demi kepentingan umum. Yang kedua adalah mindset berpikir kita harus berpikir positif. Sehingga kalau yang namanya bilang tadi kerjasama bisa dimulai pada saat mereka melakukan kampanye dan proses pemilihan, kenapa tidak proses kerjasama ini dilakukan juga? Yakin dan percaya bahwa mereka berdua akan memilih orang-orang yang tepat dalam kabinet yang akan mereka dan yakin dan percaya mereka akan memilih orang-orang yang mampu bekerja sama dengan mereka berdua. Tidak mungkin memilih orang yang tidak bisa sejalan, terutama mengeksekusi visi misi pasangan ini. Karena sekali lagi secara pribadi kita menyampaikan bahwa kalau marah terhadap susunan kabinet yang nantinya akan mereka susun, yang jadi pertanyaan kita begini,
Yang mau kerja dengan dorang siapa? Wali kota, wakil kota itu atau mana? Iya. Iya kan? Sehingga yang bilang tadi, mindset berpikir harus berubah. Orang dalam hal ini masyarakat, anggota DPRD dalam proses penyelenggaraan sistem pemerintahan ini apa yang perlu? Pengawasan, pengusulan, dan kritik membangun. Ya. Tadi. Artinya semua teman-teman ini yang kemarin berada bersama-sama di barisan Moritz Mantiri dan Hengki Onandar, Orang awasi sama-sama. awasi sama-sama, Ya. kritisi bareng-bareng. Tapi harus ada solusi. Harus ada solusi, jangan hanya kritik toh tanpa ada solusi. Solusi yang membangun. Solusi untuk membangun, karena kesuksesan kepemimpinan mereka berdua hingga masa akhir jabatan tentunya Tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita Apalagi tanggung jawab tim kampanye, relawan dan partai politik yang baru. karena teman-teman sudah menetapkan pilihan dan memilih beliau berdua Ya. memimpin kota ini, artinya di pundak mereka lah kota ini kita titipkan untuk mensejahterakan semua Di periode yang akan yang mereka di jalan. periode yang akan nanti setelah Maret. Oke, ini kayaknya sudah cukup lumayan bincang-bincangnya. Nanti orang bercerita ulang masalah Dengan topik yang dengan berbeda. topik yang berbeda, tapi terus kasih DP kisi-kisi. Apa? Siapa kas keuangan Bitung di akhir 2020 kosong nanti di video berikutnya karena itu adalah video yang menarik juga untuk dibahas. Baik, terima kasih Bung Geraldi Terima kasih. Mantiri, Terima kasih. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bitung sekaligus putra mahkota Wali Kota Bitung terpilih periode berikutnya. Saya Arham Licin dari Vicente Cafe. Sampai jumpa.